Halo, perkenalkan saya Nimade Indira Laksmi Gayatri dengan NIM 2209511085. Saya berasal dari kelas A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji mikrobiologi dari tahap awal hingga ke tahap akhir. Berikut saya paparkan latar belakang dari uji ini. Jadi, seorang peternak membawa sampel berupa feses dari babinya yang menderita mencret putih. Nah, peternak ini ingin tahu penyebab dari infeksi tersebut. Untuk mengetahui patogen yang menginfeksi babi tersebut, maka perlu dilakukan pengamatan mikrobiologi yang meliputi beberapa tahap, yaitu pembuatan media, pewarnaan gram, isolasi dan identifikasi, dan yang terakhir ada uji sensitivitas. Nah, kita lanjut pada tahap pertama, yaitu pembuatan koloni pada media. Jadi sebelum lanjut ke langkah-langkah pembuatan, saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat media. Jadi yang pertama ada media nutrien agar, lalu ada media eosin metilen blue agar atau EMBA yang merupakan media selektif dan diferensial. Selanjutnya ada timbangan untuk menimbang takaran dari media. Lalu ada gelas ukur, Erlenmeyer, ada Acti Bunsen yang digunakan untuk mensterilkan ose dan needle. Selanjutnya ada stirrer hot plate yang digunakan untuk menghomogenkan media. Lalu ada autoclave yang digunakan untuk mensterilkan alat-alat dari laboratorium seperti cawan Petri. Jadi autoclave ini menggunakan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya ada cawan Petri, lalu ada inkubator yang digunakan untuk menginkubasi bakteri. Selanjutnya ada ose dan needle yang digunakan untuk memindahkan dan menanam bakteri pada media tanam. Baik, kita lanjut pada tahap-tahap menanam bakteri pada media. Jadi yang pertama, ambil bakteri dari sampel menggunakan ose yang sudah dibakar. Jadi fungsinya ose dibakar itu untuk memastikan segala kuman-kuman yang ada di ose. Selanjutnya, goreskan ujung ose pada media Na dan EMBA yang sudah ada di cawan Petri. Berikut di sebelah kanan saya sudah saya paparkan metode-metode goresan yang dapat digunakan. Ada goresan T, goresan kuadran, goresan radian, dan goresan sinambung. Dan yang terakhir, setelah melakukan goresan, inkubasi cawan Petri di dalam inkubator selama 24 jam. Nah, berikut merupakan hasil yang didapatkan. Jadi, pada media Na, terlihat bakteri yang tidak beraturan dan relevansinya cenderung datar. Sedangkan pada media EMBA terlihat bakteri yang berbentuk sirkular dan pinggirannya cenderung halus serta memiliki pigmen yang berwarna hijau. Mengapa bisa terjadi hal tersebut? Sekarang akan saya bahas mengenai kedua EMBA tersebut lebih detail. Jadi, nutrien agar atau Na adalah media dengan nutrisi minimal dan protein yang konsentrasinya rendah. Nah, pertumbuhan koloni pada media Na menandakan bahwa bakteri non-fastidius dan tidak memerlukan suplemen khusus. Seperti yang saya paparkan tadi, setelah diinkubasi pada media Na, ditemukan bakteri yang tidak beraturan dan relevansinya cenderung datar. Di sisi lain, pada media EMBA atau eosin metilen blue agar, ditemukan koloni berwarna hijau, berinti gelap, dan disertai kilap logam. Nah, gula yang ada di media EMBA terdiri dari sukrosa dan laktosa yang merupakan substrat yang dapat difermentasi dan akan mendorong pertumbuhan dari beberapa bakteri gram negatif. Nah, perubahan warna hijau pada media EMBA ini terjadi karena bakteri yang kita uji ini dapat memfermentasi laktosa dan mengakibatkan peningkatan kadar asam dalam media. Baik, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pewarnaan gram. Nah, salah satu tujuan dari diadakannya pewarnaan gram yaitu untuk mengetahui jenis gram dari bakteri yang kita uji. Nah, jika dia bergram positif, maka akan menunjukkan warna ungu atau violet, dan jika dia bergram negatif, maka akan menunjukkan warna merah. Nah, berikut merupakan alat dan bahan yang diperlukan. Ada ose, objek kelas, api Bunsen, mikroskop, sampel bakteri, tisu, alkohol, aquades, kristal violet, tugol, iodin, safranin, dan minyak emarsi. Oke, jadi pewarnaan gram ini dimulai dari pembuatan preparat. Nah, cara membuat preparat adalah sebagai berikut. Pertama, sterilkan objek kelas menggunakan tisu dan alkohol.
Selanjutnya, sterilkan ose menggunakan api Bunsen, kemudian celupkan ke dalam larutan Aquades. Setelah itu, teteskan Aquades sebanyak 1 tetes di atas objek gelas. Setelah itu, disterilkan lagi osenya di atas api Bunsen. Nah, menggunakan ujung ose yang sudah disterilkan, ambil sampel bakteri dari media EMBA, kemudian dicampurkan dengan Aquades yang sudah ada di permukaan objek gelas. Itu dihomogenkan hingga dia tercampur rata, kemudian tunggu objek gelas hingga objek gelasnya kering. Nah, kita lanjut dengan langkah-langkah pewarnaan gram. Jadi, langkah-langkah pewarnaan gram dimulai dari yang pertama menggunakan kristal violet. Jadi, preparat yang sudah kering tadi, itu ditetesi dengan 1 tetes kristal violet, lalu ditunggu selama 1-2 menit sebelum dibilas menggunakan air mengalir, agar nanti kristal violetnya hanya menempel pada permukaan yang berisi bakteri. Setelah itu, teteskan 1 tetes iodin di atas preparat, kemudian tunggu 1-2 menit, lalu bilas dengan air mengalir. Yang ketiga, tetesi preparat dengan 1 tetes alkohol, tunggu hingga 30 detik, tidak terlalu lama agar nanti bakterinya tidak rusak karena alkoholnya terlalu keras. Selanjutnya, aliri dengan air mengalir. Dan yang terakhir, tetesi preparat menggunakan safranin, lalu tunggu hingga 1-2 menit sebelum dialiri dengan air mengalir. Jadi setelah diamati di bawah mikroskop, ditemukan hasil bahwa di bawah mikroskop itu ditemukan mikroba yang berbentuk seperti batang pendek, soliter, dan berwarna merah, yang berarti bakteri yang kita uji ini merupakan bakteri gram negatif. Nah, kenapa warna merah itu bisa menunjukkan bakteri gram negatif? Jadi, perbedaan respon terhadap mekanisme pewarnaan gram pada bakteri didasarkan pada struktur dan komposisi dari dinding sel bakteri tersebut. Jadi bakteri gram positif itu dinding selnya kaya akan peptidoglikan, sedangkan bakteri gram negatif dinding sel itu kaya akan lipid. Nah, lipid itu tercuci oleh alkohol sehingga warna kristal violetnya tidak menempel pada bakteri, dia larut sama alkoholnya saat dialiri oleh air. Nah, hal ini juga yang menyebabkan kenapa safranin pada bakteri gram negatif itu bisa menempel warnanya. Makanya bakteri gram negatif warna merah dan bakteri gram positif berwarna ungu. Baik, selanjutnya kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu identifikasi bakteri. Jadi pada identifikasi bakteri ini kita akan melakukan 5 jenis uji yang berbeda, ada uji TSIA, uji SIM, SCA, MRVP, dan uji gula-gula. Nah, adapun alat dan bahan yang diperlukan masih sama seperti uji-uji sebelumnya. Ada tabung reaksi, cawan Petri, ose, api Bunsen, sampel feses, kemudian ada inkubator, kultur bakteri, needle, dan media-media yang saya sebutkan tadi. Baik, berikut merupakan langkah-langkah dari identifikasi bakteri. Jadi, yang pertama kita lakukan uji TSIA. Nah, yang pertama, siapkan media TSIA di dalam tabung reaksi. Kemudian sterilkan ose, lalu ambil sampel bakteri menggunakan ujung ose. Kemudian tusukkan ose ke dalam tabung reaksi hingga mencapai ke dasar atau sampai bawah dari tabung reaksi tersebut. Setelah itu diangkat, lalu dizigzagkan, ujung osenya dizigzagkan di permukaan dari media. Kemudian diinkubasi selama 24 jam. Nah, yang kedua ada uji SIM. Jadi, pertama-tama siapkan media SIM dalam tabung reaksi, lalu sterilkan ose sebelum mengambil sampel bakteri. Kemudian, tusukkan ose sampai ke dasar dari tabung reaksi. Setelah itu diinkubasi selama 24 jam, dan setelah 24 jam diinkubasi dapat ditetesi larutan kova. Yang ketiga ada uji SCA. Jadi, pertama-tama siapkan media SCA, kemudian ambil sampel koloni bakteri menggunakan ujung needle yang sudah disterilkan. Jadi, pada uji ini kita menggunakan needle, bukan ose. Nah, goreskan tepi needle di atas permukaan SCA, kemudian diinkubasi selama kurang lebih 24 jam. Nah, uji yang keempat ada uji MR. Uji MR ini merupakan bagian dari uji MRVP. Jadi, yang pertama-tama siapkan media MR,
Yang kedua, sterilkan ose di atas api Bunsen, kemudian ambil hasil koloni yang tumbuh di media TSIA. Selanjutnya, ujung ose tersebut dimasukkan ke dalam media yang sudah ada di tabung reaksi, kemudian dihomogenkan dengan cara diaduk-aduk. Jadi media MR ini merupakan media cair. Jadi dia bentuknya cair, nggak padat kayak TSIA. Nah, uji yang keempat ada uji gula-gula. Nah, uji gula-gula ini dimulai dengan menyiapkan media uji gula-gula di dalam tabung reaksi, kemudian sterilkan ujung ose menggunakan api Bunsen, lalu ambil hasil koloni yang tumbuh dari media TSIA, selanjutnya masukkan ose ke dalam tabung reaksi dan dihomogenkan. Jadi langkah-langkahnya kurang lebih sama dengan uji MRVP. Nah, berikut merupakan hasil yang saya dapatkan dari identifikasi bakteri. Jadi pada uji TSIA, terjadi perubahan dari yang sebelumnya berwarna merah menjadi warna kuning pada media TSIA setelah diinkubasi. Tak hanya itu, ditemukan juga ruang kosong di bawah media TSIA. Jadi media itu seperti terangkat ke atas. Yang kedua ada uji SIM. Nah, pada uji SIM terjadi perubahan dari yang sebelumnya warna kuning menjadi warna keruh pada bagian yang ditusukkan dengan ose, serta terbentuk cincin warna merah di permukaan atas media. Selanjutnya pada uji SCA. Jadi pada uji SCA atau Simon citrat agar tidak terjadi perubahan warna sama sekali. Yang dimana harusnya jika dia merupakan positif pada uji SCA, dia harus berubah warna dari warna hijau ke warna biru. Namun, bakteri ini tidak menunjukkan perubahan pada uji SCA yang menandakan bahwa uji SCA ini berhasil negatif. Yang selanjutnya ada uji MR. Pada media MR yang telah diinkubasi dan ditetesi dengan reagen methylene red, terjadi perubahan dari warna yang sebelumnya kuning menjadi warna merah. Dan yang terakhir, pada uji gula-gula, media terlihat menjadi lebih keruh dari yang sebelumnya berwarna bening. Tak hanya itu, ditemukan juga ada seperti gelembung-gelembung udara gitu di dalam tabung reaksi. Berikut akan saya bahas satu persatu mengenai masing-masing uji. Jadi, triple sugar iron agar atau TSIA merupakan media yang digunakan untuk menguji kemampuan mikroorganisme dalam memfermentasikan gula. Nah, hasil perubahan warna menjadi kuning serta adanya ruang kosong di dasar media TSIA disebabkan oleh pembentukan asam dan pembentukan gas. Pembentukan asam menyebabkan terjadinya perubahan warna pada substrat karbohidrat dari warna merah menjadi warna kuning. Nah, sedangkan adanya ruang kosong di dasar tabung terjadi akibat pembentukan gas oleh bakteri. Selanjutnya mengenai uji SIM. Jadi sulfida indol motility atau SIM merupakan media semisolid yang digunakan untuk mengetahui produksi H2S, indol, dan motilitas suatu bakteri. Nah, setelah diinkubasi dan ditetesi dengan reagen COVAX, media SIM akan mengalami perubahan warna dari yang sebelumnya warna kuning menjadi warna keruh pada bagian tusukan serta terbentuknya cincin merah pada permukaan media. Hal ini terjadi karena bakteri yang tumbuh bersifat mofil dan berarti pertumbuhan bakteri akan menyebar menjauhi garis inokulasi dan terjadi migrasi di dalam media sehingga media menjadi keruh atau turbid. Nah, selanjutnya cincin warna merah yang ditemukan pada permukaan media menandakan hasil positif pada uji indol. Hal ini menandakan bahwa bakteri yang diuji memiliki kemampuan untuk mendegradasi asam amino triptofan dan menghasilkan indol. Selanjutnya uji SCA. Uji Simon citrat agar atau SCA merupakan uji yang digunakan untuk mendeteksi kemampuan bakteri dalam menggunakan citrat sebagai sumber karbon tunggal dan energi. Nah, apabila positif, media ini akan mengalami perubahan warna dari warna hijau ke warna biru, sedangkan pada bakteri yang kita uji ini tidak terjadi perubahan. Jadi warnanya dia kan tetap hijau, yang menandakan bahwa bakteri ini menghasilkan hasil negatif pada uji SCA. Nah, selanjutnya uji MRVP. Pada uji MRVP ditemukan perubahan warna dari yang sebelumnya warna kuning menjadi warna merah. Berarti hasil dari uji ini positif. Nah,
Perubahan warna tersebut menandakan bahwa bakteri yang diuji memiliki kemampuan untuk memfermentasikan glukosa. Dan yang terakhir ada uji gula-gula. Nah, uji gula-gula bertujuan untuk mengetahui kemampuan bakteri untuk memfermentasikan karbohidrat. Uji gula-gula menunjukkan reaksi positif dengan terjadinya perubahan warna dan dihasilkannya gas. Ini menunjukkan bahwa bakteri yang kita uji ini mampu memfermentasikan karbohidrat. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tahap terakhir yaitu uji sensitivitas antibiotika. Jadi tujuan utama dari uji sensitivitas antibiotika yaitu sama seperti namanya, yaitu mengetahui apakah bakteri yang kita uji ini bersifat resisten, intermediate, atau bersifat sensitif terhadap suatu antibiotik. Adapun alat dan bahan yang diperlukan pada uji ini meliputi koloni bakteri, Muller-Hinton agar atau MHA, paper disk yang di sini kita gunakan C30, S10, B10, dan DO30. Selanjutnya ada larutan McFarland, larutan Bouillon, ose, tabung reaksi, cotton bud yang steril, dan penggaris. Jadi sebelum kita masuk ke tahap-tahap uji sensitivitas antibiotika, kita harus membuat larutan McFarland yang mencapai McFarland 0,5 terlebih dahulu. Jadi berikut akan saya bahas mengenai tahap-tahapnya. Jadi yang pertama, siapkan larutan bouillon terlebih dahulu. Selanjutnya, sterilkan ose, kemudian ambil koloni bakteri. Tanam koloni bakteri tersebut pada larutan dengan takaran 1 mili untuk satu koloni. Yang berarti kalau kita menambahkan 4 mili, itu dapat digunakan untuk 3-10 koloni. Nah, kemudian inkubasi larutan tersebut selama 1-5 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Setelah itu, perhatikan kekeruhan dari larutan. Nah, jika terlalu keruh, dapat ditetesi larutan McFarland lagi, dan jika kurang keruh, inkubasikan lagi larutan tersebut. Nah, langsung saja kita lanjut ke langkah-langkah uji sensitivitas antibiotika. Yang pertama, tanam bakteri yang sudah kita buat di larutan McFarland tadi ke media Muller-Hinton agar. Itu ditanam menggunakan cotton bud, jadi diratakan di permukaan Muller-Hinton agar. Setelah itu diamkan selama 5 menit, kemudian menggunakan pinset yang sudah disterilkan di atas api Bunsen, ambil paper disk, jadi satu cawan petri itu maksimal berisi 5 paper disk, karena jarak setiap paper disk minimum 2 cm. Selanjutnya inkubasikan selama 24 jam. Setelah diinkubasikan selama 24 jam, ukur zona rambat masing-masing paper disk. Nah, berikut saya paparkan hasil uji sensitivitas antibiotika yang saya lakukan. Jadi, pada paper disk DO30 atau doxycycline, saya ukur diameter zona rambatnya sekitar 14 mm, yang menandakan bahwa bakteri ini resisten terhadap doxycycline. Selanjutnya ada chloramphenicol atau C30, yang dimana diameter zona rambatnya sekitar 36 mm. Yang bakteri yang kita uji ini sensitif terhadap C30 atau chloramphenicol. Yang selanjutnya ada bacitracin atau B10 dengan diameter 0 mm yang menandakan bahwa bakteri ini resisten terhadap antibiotik bacitracin. Dan yang terakhir ada streptomycin atau S10 yang menandakan bahwa bakteri yang kita uji ini bersifat resisten terhadap antibiotik tersebut. Baik, jadi berikut akan saya jelaskan mengapa suatu bakteri itu bisa sensitif ataupun resisten terhadap suatu antibiotik. Jadi antibiotik akan melekat pada ribosom bakteri sehingga menghalangi enzim peptidyl transferase yang membentuk ikatan peptida antara asam amino yang baru dan masih melekat pada tRNA-nya dengan asam amino terakhir peptida yang sedang berkembang. Jadi hal ini menyebabkan sintesis protein terhenti. Nah, purin merupakan jalan masuk dari antibiotik untuk masuk ke dalam sel bakteri. Nah, bila tidak terjadi perubahan struktur purin, otomatis sensitivitasnya tidak akan berkurang, yang berarti bakteri tersebut akan tetap sensitif terhadap antibiotik, karena antibiotiknya bisa masuk ke dalam sel bakteri. Di sisi lain, mengapa suatu bakteri bisa resisten terhadap antibiotik?
Nah, jadi kejadian resistensi terhadap antibiotik ini disebabkan karena bakteri sering terpapar oleh antibiotik. Nah, bakteri itu dia bisa beradaptasi dengan membentuk selaput sel yang memiliki kemampuan untuk mencegah pengaruh antibiotik dan menghambat antibiotik tersebut untuk masuk ke dalam sel bakterinya. Terjadinya sifat resistensi dari bakteri akan semakin meningkat seiring tidak terkontrolnya penggunaan antibiotik seperti kesalahan pemilihan antibiotik, penggunaan dosis yang tidak sesuai, dan lama pemberian antibiotik. Jadi, adanya resistensi ini akan menyebabkan kegagalan dari suatu pengobatan. Baik, sekarang akan saya paparkan kesimpulan dari seluruh uji yang saya jelaskan tadi. Jadi setelah dilakukan beberapa uji mikrobiologi, dapat dipastikan bahwa babi dari peternak itu terinfeksi oleh bakteri E. coli atau jenis bakteri gram negatif yang menyebabkan suatu penyakit yang disebut kolibasilosis. Nah, hal ini dibuktikan dengan ditemukan hasil dari setiap uji sebagai berikut akan saya jelaskan. Nah, jadi pada pembuatan media, bakteri ini tumbuh pada media Na dan Emba. Koloni pada media Emba menunjukkan warna hijau, yang berarti bakteri tersebut termasuk coliform dan bergram negatif. Pada uji pewarnaan gram, preparat yang dilihat di bawah mikroskop berwarna merah yang menandakan bahwa bakteri tersebut bergram negatif. Tak hanya itu, ditemukan juga mikroba yang berbentuk seperti batang pendek dan soliter yang merupakan salah satu ciri dari bakteri E. coli. Nah, selanjutnya pada identifikasi bakteri, bakteri yang kita uji ini positif pada uji TSIA, uji SIM, MRVP, dan gula-gula, sedangkan negatif pada uji SCA. Pada uji sensitivitas, bakteri yang kita uji ini resisten terhadap paper disk B10, S10, dan DO30. Sedangkan dia sensitif terhadap paper disk C30. Jadi segala hasil dari uji mikrobiologi yang telah kita lakukan menunjukkan hasil bahwa bakteri yang menginfeksi babi peternak merupakan bakteri E. coli yang menyebabkan penyakit mencret putih pada babi atau kolibasilosis. Dengan demikian, dapat saya simpulkan bahwa babi dari peternak terserang salah satu bakteri penyebab kolibasilosis, yaitu E. coli. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai uji mikrobiologi. Saya harap video ini dapat menjadi video yang bermanfaat. Terima kasih.